Ketahui dulu gaya belajar yang efektif untuk kamu. Berikut ini tipe gaya belajar visual yang ciri-cirinya suka membaca buku. Biasanya lebih suka berkomunikasi secara tertulis. Weh, lagi ngapain nih? Yaudah deh, aku balik lagi ke depan ya. Cenderung menyukai lukisan. Cenderung berpenampilan sangat rapi. Biasanya punya tulisan yang bagus loh. Kalau kamu punya ciri-ciri kayak gitu, berikut tips belajar yang cocok buat kamu. Belajarlah menggunakan buku yang berilustrasi dan banyak warna. Tandai materi yang kamu anggap penting. Usahakan belajar di tempat yang terang ya. Hindari polusi visual ya. Kalau kamu punya ide, jangan lupa ditulis ya. Tahu mind map nggak? Mind map adalah rangkuman materi yang disertai dengan gambar. Itu tadi tips untuk gaya belajar visual. Tunggu tips untuk tipe gaya belajar lainnya ya. Tipe gaya belajar auditory. Ciri-cirinya suka membaca sambil bersuara. Taufik Ismail lahir di Bukit Tinggi 25 Juli. Menyukai musik. Not talk too much, grab on my waist and put that body on me. Come on. Di mana saja, kapan saja mendengarkan musik. Lebih suka berkomunikasi melalui telepon. Vega lagi ngapain nih? Iya, Vega, kenapa? Enggak, ini sih aku lagi ngerjain soal bahasa Inggris. Susah banget soalnya. Oke, yaudah aku balik lagi ke dalam ya kalau gitu. Oke. Fasih dalam berbicara. Efek nomor 15 tuh gimana sih caranya? Nah ini nih, kamu tuh harus baca dulu nih paragraf 1, 2, 3, 4-nya. Terus kamu jangan sampai kamu kelewatan deh pokoknya kalimat-kalimatnya. Bola matanya bergerak ke kanan dan ke kiri saat berpikir. Fact nomor 15 aku masih nggak ngerti nih. Nanti malam janjian yuk kita belajar bareng. Bisa nggak? Tips cara belajar yang efektif untuk tipe auditory. Bawalah perekam suara saat belajar. Merupakan salah satu keajaiban dunia. Bentar Pak, saya rekam dulu ya. Boleh. Jadi, saya ulang lagi ya. Jadi, Candi Borobudur merupakan salah satu. Belajar dengan cara tanya jawab ala guru dan murid. Nah, sekarang kita belajar jadi guru dan murid ya. Boleh. Nih, sekarang kita belajar sistem transportasi aja. Jadi urutannya itu Lakukanlah apa yang kamu ingin ingat. majas adalah bahasa yang dipergunakan secara Menghafal dengan suara yang keras. Paguyuban merupakan kelompok masyarakat yang ikatan sosialnya didasari oleh ikatan Itu tadi perorangan. tips untuk gaya belajar auditori.
Tunggu tips gaya belajar lainnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan follow EduLab Indonesia. Apakah kamu masuk ke dalam tipe gaya belajar kinestetik? Ayo ketahui ciri-cirinya berikut ini. Yang pertama, suka berolahraga. Biasanya kamu suka beberapa kegiatan olahraga sekaligus dan rajin menjalankannya. 2. Tidak bisa diam. Orang kinestetik biasanya cenderung aktif dan susah untuk disuruh diam. Terjadinya infiltrasi yang Anda dapat menyebabkan Yang ketiga, tulisannya kurang bagus. Seringnya sih orang kinestetik memiliki tulisan yang agak sulit dibaca. Fek, pinjam catatan kamu yang tadi dong. Tulisan kamu, ini apa ya bacanya? Yang berikutnya, pandai meniru mimik muka orang lain. Orang kinestetik biasanya unik dan punya kemampuan untuk menirukan mimik muka seperti ini. Lebih suka mencoba-coba atau trial and error. Biasanya mereka lebih suka mencoba-coba, kalau gagal dicoba lagi sampai berhasil. Tempo bicaranya lambat. Orang kinestetik kalau ngomong itu biasanya lambat. Fek, karnivora tuh apa sih? Jadi, karnivora itu adalah hewan yang Tetapi ia lebih mudah mengatakan apa yang ia pikirkan daripada menuangkannya dalam tulisan. Kelamaan, ditulis aja deh. nggak bisa. Berikut ini cara belajar yang efektif untuk tipe gaya belajar kinestetik. Carilah manfaat dari ilmu yang akan dipelajari. Apa ya manfaat belajar biologi? Perbanyak frekuensi break atau jeda istirahat dan lakukan aktivitas ringan saat belajar. Jadi terjadinya infiltrasi yang Anda dapat menyebabkan pola hidup tidak sehat sehari-hari. Bahkan setelah ini lalu Orang kinestetik harus terus bergerak, maka kamu bisa menulis sambil mendengarkan guru saat menerangkan. Saat kamu akan menghafal, kamu bisa menulis di udara agar mudah mengingatnya. Fek, tadi tuh yang makan tumbuhan tuh apa sih? Herbivora ya? Oke, herbivora. Itulah tips cara belajar yang efektif untuk tipe gaya belajar kinestetik. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan follow sosial media EduLab lainnya. Anda dan sebaliknya. Tingkatkan kelebihan Anda dan tutupi kelemahan Anda. Contohnya, Anda adalah orang yang lemah dalam menghitung dan Anda adalah orang yang kurang teliti. Solusinya adalah lakukan menghitung secara berulang-ulang sehingga Anda paham dengan alur perhitungannya. Jika Anda seorang yang kurang teliti, maka koreksilah berkali-kali pekerjaan yang sudah Anda kerjakan. Keempat, pahami bukan menghafal. Kesalahan kita selama ini adalah belajar dengan menghafal materi. Ini kurang efektif. Menghafal tanpa memahami akan membuat Anda hanya hafal saja, namun tidak memahami betul materi yang kalian pelajari. Hal ini akan sangat tidak baik jika Anda dihadapkan pada ujian interview. Karena kebanyakan tes interview adalah pertanyaan studi kasus maupun pengembangan dari sebuah materi, bukan sekedar definisi saja. Maka dari itu, mulai hari ini lakukanlah cara belajar dengan cara memahami bukan dengan menghafal. 5.
Lakukan sistem belajar kontinu, bukan SKS. Cara belajar yang efektif yaitu kontinu setiap hari. Tidak perlu lama, cukup 60 menit sehari. Dan itu di luar jam sekolah. Waktu 60 menit sehari bisa kalian bagi menjadi 2 sesi belajar. Contohnya, 30 menit di pagi hari dan 30 menit di malam hari. Sebagian besar dari kita menunggu ujian baru mau belajar. Hal ini kita kenal dengan sistem kebut semalam atau SKS. Yakinlah, kita ini bukan robot yang bisa memahami 3 mata ujian selama semalaman. Lakukanlah belajar secara kontinu untuk belajar yang lebih efektif.